Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana Al-Mahfud dari jurusan Teknik Informasi yang berkuliah di Global Institute. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu output device. Nah, mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, apa itu output device? Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu output device atau perangkat keluaran serta fungsi dan contohnya. Output device adalah komponen atau bagian dari komputer yang punya tugas utama untuk menampilkan hasil pemrosesan komputasi ke pengguna. Perangkat output bakal mengambil perintah, instruksi, atau data yang telah diproses dalam bahasa biner. Perangkat output secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi 3 jenis, yaitu perangkat output visual. Perangkat output visual memiliki fungsi untuk menampilkan data yang telah diproses dalam bentuk teks, gambar, atau video. Perangkat ini memungkinkan user untuk memiliki atau melihat informasi di layar atau memproyeksikan ke permukaan yang lebih besar. Contohnya itu ada monitor. Nah, monitor berfungsi untuk menghasilkan atau menampilkan gambar dari komputer. Semua tampilan dari hasil berjalannya pemrosesan komputer bakal ditayangkan pada monitor. Ada beberapa jenis-jenis monitor, secara umum ada 3, yaitu monitor tabung. Nah, monitor tabung, monitor layar cembung menggunakan sinar katoda untuk layarnya. Itu tuh adanya di masa-masa awalnya adanya itu komputer. Jadi komputer zaman dulu itu menggunakan monitor tabung. Nah, monitor tabung kalau dulu itu sudah termasuk bagus. Kalau sekarang mungkin itu udah jarang terlihat. Mungkin bisa di searching di Google ya. Yang kedua itu ada lagi monitor LCD. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display menggunakan kristal cair sebagai penampilan utama dan gambar yang dihasilkan lebih jernih dibandingkan layar tabung. Itu tuh generasi setelah layar tabung itu udah mulai minim performanya. Jadi maka dibikinlah monitor LCD. Nah, setelah itu ada lagi monitor LED. Monitor LED generasi terbaru, warna lebih tajam, lebih besar pikselnya, dan hemat daya dibandingkan kedua pendahulunya itu, yaitu monitor tabung dan monitor LCD. Nah, setelah monitor ada lagi contoh dari perangkat output visual, yaitu proyektor. Fungsi perangkat output ini sama seperti monitor, yaitu menampilkan konten termuat di komputer, akan tetapi lewat proyeksi cahaya dan lensa. Proyektor dapat menampilkan konten komputer ke bidang yang lebih besar, seperti layar tancap atau layar yang biasanya untuk presentasi. Nah, setelah perangkat output visual ada lagi perangkat output cetak. Perangkat output cetak memiliki fungsi untuk menghasilkan salinan atau fisik dari data digital yang diproses di komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mencetak dokumen fisik. Contoh dari output cetak ini yaitu ada printer. Nah, printer berfungsi untuk mencetak secara fisik atau dokumen digital yang terdapat di komputer. Dengan perangkat ini, pengguna dapat mencetak surat, artikel, laporan, dan dokumen lainnya yang diolah di komputer. Mungkin bukan surat, artikel, dan lain-lainnya ya.
masih banyak lagi di luar sana yang belum kita ketahui. Nah, setelah printer ada lagi plotter. Plotter ini juga memiliki fungsi yang sama seperti printer, yaitu mencetak data digital yang diolah di komputer. Akan tetapi bedanya itu plotter memiliki spesialisasi untuk mencetak data grafis atau gambar ke bidang yang besar seperti spanduk, banner, dan lain-lain. Nah, setelah perangkat output itu ada lagi perangkat output suara. Nah, perangkat output suara adalah perangkat yang dapat menghasilkan audio dari hasil pemrosesan komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mendengar lagu atau suara ketika berkomunikasi sesama manusia atau bisa jadi sesama robot. Nah, contoh perangkat output suara yaitu ada speaker. Nah, speaker berfungsi untuk menghasilkan suara atau audio. Speaker itu biasanya digunakan untuk mendengarkan musik atau memutar audio lainnya. Nah, speaker juga dipakai untuk mendengar suara lawan bicara ketika berkomunikasi di komputer. Nah, speaker sendiri itu biasanya itu didengar bisa sendiri, bisa bersama-sama teman, bersama guru, atau sama warga sekitar. Nah, setelah speaker ada lagi earphone. Dan itu nggak beda jauh sama speaker, cuma bedanya itu dia itu lebih ke personal untuk mendengarkannya. Kayak biasanya itu orang-orang tuh pakai buat jogging agar tidak jenuh saat jogging, jadi menyetel lagu. Lah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah kata mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar untuk pembelajaran ini. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.